kasih. Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Kita hari ini masuk ke hari yang ke-6 ya. Ya, itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari novena ke-6 ini, yaitu jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil yang Yesus minta kita untuk menjadi seperti itu. Jadi saya ingin membagikan bagaimana caranya itu semua. Dari situ kita baru bisa masuk ke dalam hal mempersiapkan diri. Ini adalah kunci utamanya. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka ke dalam kerahimanku. Itu masih banyak lagi di bawahnya, saya nggak lanjut ya. Jadi hari ke-6 novena kerahiman ilahi ini, Yesus mengundang semua jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil ke dalam hatinya, menawarkan kepada mereka curahan rahmat yang berkelimpahan. Tentu kita semua ingin ya mendapat kelimpahan rahmatnya. Jiwa-jiwa ini adalah kesayangan Bapa surgawi, menyerupai hati Yesus dan membawa sukacita ke surga. Kerendahan hati mereka membuat mereka mampu menerima rahmat Allah yang bersinar melalui mereka. Cerminan jiwa yang lemah lembut dan rendah hati seperti anak kecil digambarkan sebagai jiwa yang tidak sombong, percaya, mudah diajar, dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyerupai hati Yesus. Kita coba sama-sama merenungkan, refleksi utama tentang jiwa yang lemah, lembut, dan rendah hati. Jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, mereka adalah kesayangan Allah Bapa. Jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati digambarkan sebagai buket yang harum, yang membawa sukacita bagi Allah. Kemiripan terdekat dengan Yesus, mereka menggemakan kata-kata Yesus sendiri. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mereka juga merupakan kekuatan dari kerendahan hati, memungkinkan rahmat Allah bersinar, menarik rahmat Allah lebih dari kebajikan lainnya. Mereka juga menguatkan Yesus. Jiwa-jiwa ini digambarkan telah menguatkan Yesus selama penderitaan. Merupakan sebuah senjata kepercayaan. Hati yang rendah hati dan sederhana adalah satu-satunya wadah yang mampu menerima rahmat Allah secara maksimal, karena tidak bergantung pada kekuatannya sendiri. Ciri-ciri jiwa yang seperti anak kecil, ketergantungan total, seperti anak-anak yang bergantung pada orang tua untuk bertahan hidup. Jiwa ini menyadari keterbatasannya dan sepenuhnya bergantung pada Tuhan daripada kemandiriannya. Jiwa seperti anak kecil tidak sombong dan otentik. Jiwa yang rendah hati tidak berusaha untuk menjadi penting. Juga tidak menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Jiwa ini lugas dan tanpa kebencian atau kemunafikan.
Jiwa yang seperti anak kecil cepat memaafkan. Jiwa seperti anak kecil mudah diajar dan ingin tahu. Mereka siap belajar, ingin tahu, dan terbuka untuk menerima kebenaran daripada bertindak seolah-olah mereka tahu segalanya. Jadi tadi kita udah pelajari jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, dan juga jiwa yang seperti anak kecil. Dalam konteks alkitabiah dan spiritual, kebesaran dalam kerendahan hati, Yesus menyatakan bahwa siapapun yang merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Di dalam Matius bab 18 ayat 4. Kelemah lembutan sebagai kekuatan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Memilih untuk bersikap lembut daripada agresif. Menyerupai hati Yesus. Jiwa yang lemah lembut dan rendah hati mencerminkan hati Kristus yang lemah lembut dan rendah hati dalam tulisan di Matius bab 11 ayat 29. Dan berikutnya adalah pengosongan diri menjadi nothingness. Kerendahan hati melibatkan pengosongan sepenuhnya dari kesombongan dan egosentrisme sehingga hanya Tuhan yang tersisa. Jadi ingat, kerendahan hati belum apa-apa kalau kita tidak hidup di dalam pengosongan diri. Jadi kerendahan hati harus disertakan pengosongan diri. Bagaimana memupuk semangat ini? Kita harus menyerahkan rencana. Membiarkan kehendak Tuhan lebih diutamakan daripada ambisi pribadi. Kita harus bisa menerima kerentanan, merangkul keterbatasan diri daripada mencoba untuk tampak berkuasa. Yang terakhir, kita harus mempunyai kepercayaan penuh dan sederhana. Percaya itu sangat sederhana sebenarnya, tapi kita harus penuh. Memilih untuk sepenuhnya mempercayai kebaikan Tuhan daripada mengandalkan pemahaman sendiri. Jadi kita harus berlaku seperti seorang anak kecil yang sangat mudah percaya dan percaya aja. Jadi bagaimana kita harus bertindak? Kita harus meneladani kepercayaan seperti anak kecil. Kembangkan semangat kesederhanaan dan kepuasan, seolah-olah menjalani hidup dengan tenang dan sepenuhnya bergantung pada Allah. Kita harus rajin berdoa. Berdoa, terutama novena. Berdoalah agar diberi kemampuan untuk menjadikan hati Anda seperti hati Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Kita harus melepaskan kesombongan. Berusahalah secara aktif untuk merendahkan diri di hadapan keagungan Allah. Membiarkan terangnya bersinar, menggantikan prestasi diri kita sendiri. Jadi sini kita bisa melihat sifat kekanak-kanakan ada dua, yaitu kekanak-kanakan yang pertama adalah kita sendiri sadar dan kita pilih di dalam kerendahan hati yang matang. Sedangkan kekanak-kanakan yang kedua adalah merujuk pada perilaku yang tidak dewasa. Tentu kita pilih yang pertama dengan kesadaran dan hidup di dalam kerendahan hati. Mari kita tutup dengan doa. Kita mohon agar Bunda Maria selalu membimbing kita melalui teladannya
melalui ajarannya yang selalu bersikap rendah hati dan pengosongan dirinya dan hidup dalam doanya. Kita doa bersama satu kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia untuk pengajaran.